Mengagumi TC Bali United, John Hartman jadwalkan pemusatan latihan timnas. Bukti kemegahan Training Center Bali United. Duel hidup mati perwakilan timnas Indonesia di Eropa League. Martin Paes di abang sejarah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space dan Garuda Space menggambarkan ke kita ya, yang salah satunya adalah John Hartman pilih Bali United sebagai tempat training center ya. Yang kedua, kemegahan training center Bali United. Yang ketiga, duel punggawa Garuda di Europa League. Yang terakhir, Martin Paes di ambang sejarah baru. Coba kita saksikan bersama ya. Pelatih kelas dunia yang sudah kenyang asam garam kompetisi internasional tiba-tiba dibuat terperangah saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Bali. Kabar safari John Hartman ke markas klub-klub lokal memang sedang jadi buah bibir. Namun, reaksi nakoda anyar skuad Garuda ini saat menyambangi training center Bali United benar-benar di luar ekspektasi. Sebelumnya, langkah Hartman ini bukan sekedar kunjungan formalitas belaka. Setelah sebelumnya menyambangi Persita dan Persija, kunjungannya ke Bali dilakukan secara tertutup guna meninjau standar infrastruktur sepak bola kita secara lebih mendalam. Secara kritis, ia menilai bahwa fasilitas milik Serdadu Tridatu sangat fantastik dan berada di jalur yang benar layaknya tim-tim top di Liga Inggris. Ya, tempat ini sangat fantastik dan saya pertama kalinya ke Bali lalu melihat fasilitas yang begitu luar biasa. Saya melihat ada standar sepak bola yang baik di Bali dan berharap dalam waktu mendatang timnas Indonesia akan berlatih di sini. Ungkap John Hartman melalui rilis dari Bali United. Menurutnya, dukungan fasilitas yang mumpuni adalah fondasi utama bagi pengembangan pemain muda melampaui sekedar bakat alami yang dimiliki sang pemain. Kekaguman ini pun berujung pada rencana strategis di mana Hartman telah menjadwalkan pemusatan latihan timnas Indonesia di sana pada Maret mendatang sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026. Ia menegaskan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia 2030 adalah cerita kolektif antara perjuangan tim di lapangan dan dukungan supporter di belakang mereka. Dengan infrastruktur berstandar dunia, Hartman optimis perjalanan panjang ini akan memiliki fondasi yang kuat. Akankah magis Bali ini menjadi awal kebangkitan Garuda di bawah tangan dingin sang arsitek baru? Di tengah skeptisme publik soal fasilitas sepak bola nasional, ada sebuah proyek ambisius di pesisir Gianyar yang seolah meruntuhkan semua keraguan itu. Bali United Training Center di Pantai Purnama ini bukan cuma sekedar tempat latihan biasa yang sering kita lihat. Ini adalah bukti nyata kemegahan infrastruktur yang bikin kita sadar kalau klub lokal pun bisa punya fasilitas yang benar-benar berbicara di level dunia. Berbicara soal kemajuan, kita harus kritis melihat bahwa prestasi tim utama dan akademi tidak mungkin lahir tanpa fondasi yang kuat. Di atas lahan seluas 30 hektar, kompleks ini berdiri sebagai simbol komitmen jangka panjang. Bayangkan saja, mereka memiliki 8 lapangan latihan berstandar FIFA dengan rumput hybrid Zaisia Matrela, jenis yang sama dengan yang menghampar di Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid. Sebuah standar yang sangat tinggi untuk ukuran klub Asia Tenggara yang membuat pemain kita tidak lagi canggung saat harus bersaing di level internasional. Kemegahan ini terletak pada fasilitas terintegrasi yang mencakup gym modern, kolam renang pemulihan air dingin dan panas, hingga sistem drainase canggih agar lapangan tetap playable di segala cuaca. Hebatnya lagi, tribun utama berkapasitas 600 orang dengan pencahayaan 800 lux menjadikan tempat ini lebih dari sekedar pusat pelatihan, melainkan kawah candra di muka bagi talenta muda akademi mereka. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi pemantik bagi klub Indonesia lainnya untuk berhenti sekedar bermimpi dan mulai berinvestasi secara nyata pada infrastruktur. Karena pada akhirnya, fasilitas yang mumpuni adalah kunci utama untuk mencetak prestasi yang bukan hanya sekedar kebetulan.
Radar sepak bola dunia malam ini tertuju pada satu titik yang sangat krusial bagi publik Indonesia. UEFA European League resmi memasuki babak penentuan fase liga, di mana dua representasi timnas kita akan menghadapi laga hidup mati. Perlu diketahui, Jumat dini hari nanti, sorotan utama tertuju pada Calvin Verdong bersama Lille serta Dean James yang memperkuat Go Ahead Eagles. Lille saat ini masih tertahan di peringkat ke-21 dan diwajibkan menjinakkan Freiburg di Decathlon Arena demi mengamankan tiket playoff babak 16 besar. Secara praktis, tambahan 3 poin akan melontarkan posisi mereka ke zona aman antara peringkat 12 hingga 16 klasemen. Di sisi lain, kondisi jauh lebih mencekam justru dialami oleh Dean James. Menempati posisi ke-30 klasemen, Go Ahead Eagles dipaksa harus menundukkan SC Braga di The Adela Source demi menjaga asa lolos yang kian menipis. Namun, nasib Dean James tak hanya ditentukan oleh kemenangan mandiri, melainkan juga sangat bergantung pada hasil pertandingan tim rival lainnya di papan klasemen. Pertarungan ini bukan sekedar urusan taktik di atas lapangan, melainkan ujian mentalitas di level tertinggi benua biru. Apakah Verdong dan Dean James mampu menjawab tantangan besar ini di tengah tekanan yang begitu hebat? Mari kita kawal perjuangan pilar Garuda ini sampai peluit panjang berakhir, karena di kompetisi elit sekelas Europa League, setiap inci perjuangan akan sangat menentukan takdir karir mereka musim ini. Bukan sekedar rumor transfer biasa, kepindahan Martin Paes ke Ajax Amsterdam benar-benar jadi breaking news yang bikin bangga sekaligus bikin kita penasaran. Bayangkan, kiper utama skuad Garuda ini sekarang berada di ambang sejarah yang belum pernah dicapai pemain lokal manapun. Sebelumnya, langkah berani ini diambil Paes setelah ia resmi menyudahi petualangannya di Amerika bersama FC Dallas. Fenomena ini tentu saja langsung memicu diskusi hangat di kalangan pecinta taktik, terutama saat nama Paes mulai disandingkan dengan Kevin Dix. Kita tahu, Dix sudah mencatatkan 17 penampilan di Liga Champions, namun secara kritis harus diingat bahwa saat itu ia masih berstatus warga negara Belanda. Nah, disinilah letak poin pentingnya. Paes berpotensi menjadi pemain berpaspor Indonesia pertama yang mencicipi atmosfer kasta tertinggi Eropa, UEFA Champions League. Manajemen Ajax sendiri tampak sangat serius dengan proyek ini, terbukti dari mahar lebih dari 1 juta euro dan kontrak jangka panjang hingga 2029. Saat ini, raksasa Belanda tersebut memang sedang terpuruk di peringkat ke-32 klasemen fase Liga dan butuh sosok tangguh di bawah Mista. Laga penentuan kontra Olympiakos bakal menjadi momen hidup mati bagi Ajax. Paes kini tidak hanya memikul beban untuk menyelamatkan wajah raksasa Amsterdam, tapi juga membawa harapan besar bagi sejarah baru sepak bola Indonesia di panggung dunia. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.